Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua yang menonton video ini. Saya harap kita semua dalam keadaan bahagia dan selalu bersemangat. Kepada Babak Faisal yang terhormat, perkenalkan, saya Sasa Prilina NBI 144200060, mahasiswa Desain Aktif Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bangunan yang mengedepankan efisiensi energi, yaitu The New York Stamp Tower. Dan pada pembahasan kali ini akan terfokus pada efisiensi energi dan thermal pada bangunan. Sebelum itu, kenalan lebih jauh yuk mengenai The New York Stamp Tower. New York Stamp Buildings adalah gedung mencakar langit 52 lantai di 620 Avenue antara 40 dan 41 Streets di sisi barat Midtown Manhattan di New York City. Penyewa utamanya adalah New York Stamp Company, penerbit The New York Times. Bangunan ini memiliki tinggi 1046 kaki ke puncaknya dengan tinggi atap 748 kaki, dirancang oleh Lenzo Viano dan Fox Foley. Bangunan ini dikembangkan oleh New York Stamp Company, Forest City Radnor, dan ING Real Estate. Interior dibagi menjadi unit kepemilikan terpisah dengan Times Company mengoperasikan lantai kantor bawah dan Brookfield Properties mengoperasikan lantai atas. Pada 2018, gedung The New York Times terikat dengan gedung Chrysler sebagai gedung tertinggi ke-11 di kota. Bangunan ini berbentuk salib dalam denah dan memiliki struktur atas berbingkai baja dengan inti mekanis yang dikuatkan. Ini terdiri dari menara kantor di sisi barat tanah, serta podium 4 lantai di sisi timur. Fasadnya sebagian besar terdiri dari dinding tirai kaca. Di depannya adalah batang keramik yang membelokkan panas dan silau. Rangka dan penyangga baja diekspos di 4 kaki ke sudut bangunan. Gedung New York Times dirancang sebagai bangunan hijau. Lantai bawah memiliki lobi, ruang retail, dan ruang berita Times yang mengelilingi taman tertutup, sedangkan lantai lainnya digunakan sebagai ruang kantor. Mencapai kinerja bangunan tingkat tinggi adalah hasil dari desain dan eksekusi yang cermat dan terinformasi sehingga subsistem dan selubung bangunan, sistem pencahayaan, dan sistem pengondisian ruang bekerja bersama-sama secara sinergis untuk mencapai lingkungan dalam ruang yang dapat diterima, hemat energi, dan nyaman. Contoh sederhana dari konsep ini adalah fasad konvensional yang dirancang hanya untuk meminimalkan perolehan panas, seperti yang ditentukan dengan kode efisiensi energi. Sekilas ini mungkin mengurangi penggunaan energi HVAC dalam komersial bangunan, tetapi juga dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk meningkatkan pencahayaan alami. Siang hari tidak hanya mengurangi permintaan penerangan listrik, tapi juga dapat meningkatkan kualitas lingkungan dalam ruangan. Dengan mengurangi penggunaan penerangan listrik, perolehan panas berkurang, semakin mengurangi permintaan HVAC. The Times Company mengambil resiko yang diperhitungkan, melakukan pengadaan langsung terbesar untuk pencahayaan inovatif dan teknologi shading di Amerika Serikat. Berbagi pengetahuan dengan industri bangunan dengan melakukan pengadaan mereka. Spesifikasi dan alat commissioning tersedia untuk semua, yang sejak itu menyebabkan investasi yang signifikan dalam industri dan perbaikan besar untuk penawaran produk. Alih-alih bekerja dengan subkontraktor mereka dengan pola pikir hukuman, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Perusahaan Times mempertahankan keterbukaan sikap kolaboratif. Apa yang bisa kita lakukan bersama untuk seluruh proses desain dan konstruksi? Hasilnya bisa dibilang sebuah bangunan yang tidak hanya hemat energi dan lebih mudah untuk dikonfigurasi ulang, tetapi juga tempat di mana orang dapat bekerja dengan rasa kemudahan dan kenyamanan yang lebih besar. Lalu, bagaimana sih sistem kinerja desain aktif yang inovatif tersebut? Kinerja sistem pencahayaan dipantau langsung menggunakan sensor pada panel sirkuit yang dilengkapi dengan data status kontrol dari pabrikan untuk menentukan strategi yang berlaku pada saat itu.
Kontrol otomatis memungkinkan 3 strategi untuk diterapkan di area rencana terbuka sebagai berikut. Yang pertama adalah kontrol berbasis hunian mematikan perlengkapan lampu setelah penundaan 8 menit. Ada total 26 sensor ultrasonik atau inframerah pasif di 14 zona terbuka, biasanya berukuran 30 kali 40 kaki pada standar lantai di bagian menara bangunan. Yang kedua, penyetelan set point diaktifkan melalui balas elektronik yang dapat diredupkan, di mana Times Building Departemen Operasi mendefinisikan level set point 30 FC untuk semua zona, kecuali untuk satu pekerjaan kecil kelompok yang lebih menyukai tingkat set point yang lebih rendah. Yang ketiga, peredupan siang hari berbasis fotosensor diaktifkan melalui satu fotosensor yang dipasang di langit-langit untuk masing-masing 14 zona denah terbuka. Demikian yang bisa saya bahas di video kali ini. Saya Sasa Aprilina, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.